Hi everyone, Afi here. Bingung nggak ngelihat saya syuting di tempat lain? Jadi memang hari ini saya lagi ada di Maharis Klinik yang wah gila bagus banget kliniknya. Dan kali ini saya ditemenin sama Dokter Ricky. Halo semua. Thank you ya dokter udah mau nemenin aku syuting hari ini. Jadi kalian kan banyak banget nih yang request tentang gimana caranya layering active ingredients. Banyak banget nih Dokter Ricky. Jadi setiap hari tuh pasti ada aja yang nanya, boleh nggak vitamin C gabung sama niacinamide, boleh nggak ini sama itu gitu. Jadi akhirnya aku pikir daripada dijawab satu persatu, mendingan langsung aja dijawab di satu video dan kita bawa expertnya. Karena Dokter Ricky ini bukan hanya seorang SPKK atau dokter kulit, tapi juga merupakan Chief Formulator dari Fotrepo dan Maharis Skincare juga ya. Gitu. Jadi udah pastilah ya ngerti banget soal gimana caranya ngegabungin active ingredients. Nah kalau misalnya kalian penasaran sama jawaban-jawabannya, tonton terus video ini ya. Oke Dokter Ricky, jadi sekarang ini kan udah banyak yang lebih berani mencoba-coba pakai produk skincare dengan berbagai macam actives. Cuma banyak juga yang akhirnya jadi wondering gitu. Ini tuh sebenarnya aman nggak sih kalau misalnya actives A digabungin sama actives B? Makanya banyak pertanyaan seputar ini gitu. Jadi sekarang kita coba ini ya. Aku tanya satu persatu ya. Ngulik-ngulik dikit. Ngulik-ngulik ya. Ini kita coba dari yang dua active ingredients yang kayak sekarang lagi happening banget, yaitu retinol sama vitamin C. Gimana kalau menurut Dokter Ricky, digabungin tuh boleh nggak sih? Oke. Kalau misalnya vitamin C sama retinol, biasanya kalau kita mempelajari, mengetahui apakah active ingredients ini bagus atau enggak, biasanya kalau kita dokter, kita harus berbasis dalam jurnal-jurnal kedokteran, jurnal-jurnal dermatologi gitu, yang memang penelitiannya pada manusia dan penelitiannya itu pada histopatologi, jadi di bawah mikroskop. Apakah kolagennya nambah, apakah pigmentasinya berkurang dan lain-lain. Dan menurut research yang saya baca, kalau misalnya retinol dan vitamin C itu sebenarnya dia complementing each other. Dia complementing each other. Si vitamin C itu dia membantu terbentuknya kolagen. Retinol juga membantu terbentuknya kolagen dan inhibisi terbentuknya melanin yang tidak rata gitu. Tapi memang vitamin C ini kan dia sedikit asam ya, sebagai formula vitamin C ini untuk dia bagus dan bisa menyerap ke dalam kulit, dia tuh harus sedikit asam. Makanya dia akan sedikit iritatif. Dan retinol kan dia sedikit bikin kemerahan, bikin kelupas. Dan kadang-kadang orang menjadi takut untuk menggabungkan active ingredients itu. Yang di sini kita ngomongin vitamin C ini ascorbic acid ya. Ascorbic acid. Karena kan ada macam-macam, ada turunannya juga ya dok ya. Iya, untuk L-ascorbic acid dia harus asam. Kalau misalnya magnesium ascorbyl fosfat nih, misalnya ya, dia tuh nggak perlu asam. Ya, jadi dia juga bisa dipakai dengan retinoic acid tanpa harus bikin kulit iritasi. Tapi menurut penelitian tetap vitamin C yang L-ascorbic acid efeknya tuh paling nampol dan efeknya paling kelihatan dibanding vitamin C lainnya. Jadi kesimpulannya sebenarnya boleh digabungin, malah complementing. Malah complementing. Memang harus dipakainya itu digabungin. Dan semua pasien kita juga kita kasih digabungin. Digabunginnya itu pasti nih ada yang nanya nih, apakah boleh di saat yang bersamaan? As in misalnya retinol kan dipakai malam biasanya. Vitamin C dipakai malam juga atau dipakainya siang hari? Kalau vitamin C dan retinol dipakai bersamaan, maksudnya tuh kalau pagi-pagi pakai vitamin C lalu sunblock. Kalau misalnya malam-malam vitamin C lalu retinol. Ya, jadi pakai vitamin C dulu baru retinol. Karena sifatnya vitamin C-nya kan rada asam nih. Asam itu bisa mempercepat perbaruan kulit dan membuka kulit supaya retinol lebih gampang masuk ke dalam. Jadinya memang dikombinasi dipakai secara bersamaan boleh. Kalau retinol ada beberapa orang nih yang pakainya pagi-pagi juga pakai retinol, boleh-boleh aja. Cuman memang retinol itu kalau kena sinar matahari dia degradasi sebenarnya. Jadi paling baik dipakainya malam hari. Dan malam kan pas kulit kita tuh regenerasi maksimal kan. Jadi makanya pakainya malam. Nah tadi kan Dokter Ricky sempat bilang kalau si vitamin C-nya itu asam, terus retinol juga sedikit irritating gitu. Itu gimana tuh buat yang kulitnya kayak aku gitu yang sensitif atau mungkin teman-teman di luar juga ada yang lebih sensitif kulitnya. Untuk yang kulitnya sensitif,
penggunaan vitamin C ataupun bahan apapun gitu ya, kita coba-coba dulu seminggu 2-3 kali, lalu ditingkatkan lagi pada minggu berikutnya. Termasuk juga sama dengan retinol. Jadi pakai seminggu 2-3 kali, lalu minggu depannya 4 kali, minggu depannya lagi 5 kali, ditingkatin terus sampai kadar di mana kulit kita paling tahannya seberapa kayak gitu. Dan jadi jangan lupa pelan-pelan lah cobanya ya. Dan jangan lupa untuk pelembab ya, untuk pelembab. Dan bisa juga mungkin sehari pakai vitamin C, sehari pakai retinol, sehari pakai vitamin C, sehari pakai retinol. Itu masih akan menghasilkan hasil yang oke nggak, dokter? Itu tetap akan menghasilkan hasil yang oke, cuman memang paling bagus itu kalau dipakai secara bersamaan. Tapi kita harus perhatikan sensitivitas kulitnya juga, buat apa kulit iritasi dan merah, tapi kita paksain gitu loh menggunakan active ingredients yang konsentrasinya gitu tinggi. Nah, gimana kalau retinol campur AHA/BHA, dok? Oke, retinol AHA/BHA itu complementary. Ya, seperti si vitamin C tadi, AHA/BHA itu dia memfasilitasi penyerapan dari si retinolnya. Kalau di klinik kita panggilnya enhancer. Jadi active ingredients-nya lebih masuk lagi ke dalamnya. Nah, kita bedain juga dia AHA itu buat apa, BHA buat apa. Kalau AHA itu buat kerutan halus dan pigmentasi, kalau misalnya BHA itu buat komedo dan jerawat kayak gitu. Dan kita juga harus tahu konsentrasinya nih. Misalnya kulit kita sensitif banget, mulai dari konsentrasi yang paling rendah aja sih, 1%, 2%, 3% gitu. Kalau misalnya, atau misalnya kita pakai yang 10%, mungkin 10% pakainya seminggu sekali aja cukup, kayak gitu. Tergantung dari konsentrasinya. Nah, itu waktu pemakaiannya sama, apakah boleh digabungin di satu pemakaian, misalnya di malam hari, atau dipakainya siang hari aja, apa gimana tuh? Kalau AHA/BHA sebenarnya boleh pakai pagi dan malam. Cuman AHA itu meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari. Takutnya sunburn. Kalau mau pakai sunblock. Kalau misalnya pakai AHA pagi-pagi pakai sunblock. Karena kalau muka kita kebakar kena matahari, dia akan meningkatkan pigmen malah. Jadi nggak apa-apa ya malam pakai, misalnya pakai toner yang ada AHA/BHA-nya, abis itu pakai retinol serum misalnya gitu, nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa. Tapi apakah ada, misalnya tadi kan Dokter Riki bilang batas maksimal, let's say misalnya 10% AHA-nya, itu kan cukup tinggi. Itu seminggu sekali aja. Pada saat di hari yang pakai AHA 10% itu, apakah retinolnya di stop dulu atau gimana? Boleh aja kalau kuat. Balik lagi tergantung kulitnya. Tergantung kulitnya. Kalau misalnya kulitnya kuat, boleh langsung dipakein. Oke. Nah, sekarang kalau AHA/BHA campurnya sama vitamin C, ini juga banyak banget soalnya dok yang nanya. AHA/BHA sama vitamin C boleh. Juga sama AHA/BHA memfasilitasi masuknya si vitamin C ini. Jadi kandungan vitamin C yang kayak untuk brightening, collagen synthesis, terus dia ilangin flek-flek, ilangin kerutan, itu jadi bisa lebih bekerja maksimal dengan adanya. Gimana sih dok itu? Apakah karena si sel kulit matinya itu terlepas, makanya dia kerja lebih maksimal gitu ya? Betul, karena sel kulit mati kita terlepas, bagian yang paling atasnya terlepas, jadi active ingredients-nya lebih gampang masuknya. Kayak kita ngebumbuin ayam mungkin ya, jadi bumbunya tuh lebih menyerap ke dalam. Gitu. Jadi itu sebenarnya nggak perlu takutnya berlebihan lah gitu ya dok ya, karena justru sebenarnya ini complementary, cuma mungkin sama aja ya, harus memperhatikan reaksi kulitnya sendiri. Sensitivitas kulit masing-masing. Nah, ini juga satu yang entah kenapa banyak banget ditanyain, kayaknya sempat ada opini yang beredar kalau vitamin C itu jangan sampai digabung sama niacinamide gitu. Dan ini tuh entah dari mana, tapi kayak widespread banget sehingga orang tuh kayak bener-bener takut banget sama dua actives ini bersamaan. Menurut sang expert gimana nih? Kalau niacinamide itu dia untuk skin brightening, juga dia bisa meningkatkan kelembapan kulit dan bisa mengurangi kemerahan. Si vitamin C ini dia kan untuk collagen synthesis dan brightening juga. It's actually works complementary juga nih. Jadinya kalau pakainya digabungin itu nggak apa-apa. Secara formulasi niacinamide dan vitamin C ini memang nggak bisa dimasukin ke dalam satu botol. Karena dia akan tidak stabil jika disimpan dalam waktu lama. Tapi ketika
diaplikasikan secara bersamaan dan langsung terserap, itu no problem. Nggak masalah. Itu nggak masalah. Oke. Dan malah si niacinamide itu bisa juga mengurangi kemerahan akibat vitamin C gitu ya? Vitamin C, betul. Bisa mengurangi inflamasi, kemerahan, soothing ya. Niacinamide lebih soothing. Dan ini juga sama ya dok ya, berarti bisa dipakai pagi hari dan malam hari juga? Malam hari dan pagi hari dan malam hari boleh pakai niacinamide. Oke. Mumpung kita lagi ngomongin niacinamide sekalian, niacinamide sama retinol, what do you think? It's very good. Very good It's ya. very good karena retinol itu bikin kemerahan, rada kering dikit. Iya. Niacinamide itu will counter that side effect. Bikin soothing, bikin vasokonstriksi dari pembuluh darahnya. Jadi kulit kita tuh seperti nggak terlalu merah dan nggak terlalu kering, which is very good kalau digabungin. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mikir produk apa ya kira-kira yang bisa meng-offset side effect dari retinol tuh malah justru niacinamide is a good choice ya. It's a good choice. Oke. Kalau niacinamide sama AHA/BHA tadi, dok? Niacinamide dan AHA/BHA itu juga boleh, no problem. Karena niacinamide secara umum dia nggak terlalu acidic ya, dia nggak terlalu asam juga, jadi dia nggak akan menambahkan keasaman dari si AHA/BHA-nya, nggak bikin tambah iritasi. Jadi nggak masalah ya dipakein bareng. Dari tadi kayaknya jawabannya semua nggak masalah. Aku jadi penasaran, ada nggak sih sebenarnya? Nah, ini masih belum selesai nih kita, karena ada beberapa pertanyaan yang sering masuk juga nih ke aku nih dok. Kayak contohnya kalau kita ngomongin jerawat, kadang-kadang kan ada obat total jerawat yang menggunakan benzoyl peroxide. Nah itu tuh dia ada nggak sih kandungan aktif lain yang sebaiknya tidak digabungin sama si benzoyl peroxide ini? Benzoyl peroxide menurut penelitian nggak boleh digabungin dengan retinol ya, retinoid. Karena si benzoyl peroxide ini bisa membuat retinolnya itu terinaktivasi, jadi menjadi tidak berguna. Si benzoyl peroxide ini, jadi kayak meng-cancel. Jadi meng-cancel si retinolnya ini. Jadi beberapa jurnal mengatakan pakainya benzoyl peroxide pagi-pagi, retinolnya dipakai malam hari agar hasilnya lebih maksimal. Jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi untuk pasien yang jerawatan, saya gabungin retinol dan benzoyl peroxide pada malam hari. Nggak terlalu cancel out kok sebenarnya. Tetap ada efek dan memberikan hasil. Tapi itu based on experience saya sendiri, bukan based on studies ya. Jadi bukan a hard no gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau mencampurkan benzoyl peroxide sama retinol, bukannya artinya akan kenapa-kenapa kulitnya ya. Cuma kemungkinan retinolnya itu tidak bekerja maksimal gitu ya? Betul, tidak bekerja maksimal. Kalau benzoyl peroxide sama AHA/BHA gitu gimana tuh dok? Itu juga masih no problem. Jadi masih no problem masih ya? no problem untuk dicampurin AHA/BHA dengan benzoyl. Cuman memang benzoyl itu sedikit iritatif ya, sedikit iritatif, so harus pelan-pelan aja pakainya. Sebenarnya nih, kalau ini sebenarnya penasaran pribadi aku, benzoyl peroxide itu tuh bagusnya ditaruhnya tuh di slot mana sih dok? Jadi kayak di awal skincare kah atau setelah serum, krim dan lain-lain? Kalau benzoyl peroxide itu ada yang beberapa taruhnya sebagai obat total, tapi kalau saya pribadi saya pakai di seluruh muka sih. Ya, jadi dia dalam bentuk krim, jadi dia dipakai berbarengan di malam hari ya, jadi dalam bentuk krim, jadi pakainya yang terakhir. Jadi pakainya satu muka. Tapi ini yang dari dokter ya? Itu pakai satu muka, karena selain menyembuhkan jerawat, dia tuh meng-prevent untuk jerawat baru untuk muncul. Jadi area-area yang tadinya belum jerawatan tuh supaya nggak jerawatan. Tapi kalau yang obat total sebaiknya ditaruhnya di mana? Dipakai di awal atau? Biasanya pakai terakhir ya. Soalnya kalau misalnya obat total dipakai di awal kegeser-geser ya pastinya. I see. Oke. Jadi sebaiknya terakhir ya. Nah, tadi berarti udah kita bahas kayaknya ya hampir semua satu persatu active ingredients yang biasa digunakan dan apakah boleh dicampur apa enggak. Kurang lebih tuh jawabannya semuanya boleh-boleh aja. Semuanya boleh-boleh aja. Ada nggak sih dok tapi sebenarnya yang nggak boleh gitu, yang kalau dokter Ricky tidak menyarankan ini digabung gitu? Semuanya saya sarankan boleh. Kecuali seru ya kalau kayak gini dokternya. Iya, yang penting kita harus train mata kita aja sih, dan kita harus mengenali kita punya kulit sendiri.
kapan sih kulit kita rasanya oh udah mulai iritasi nih, udah mulai gatel nih. Jadi kayak misalnya saya lagi rutin pakai retinol, jadi pagi-pagi saya lihat mukanya rada gatel dikit, rada merah dikit. Oh aku tahu berarti malam ini aku pakainya moisturizer aja, jangan pakai active ingredients yang lain-lain. Karena kalau saya pakai AHA/BHA atau vitamin C yang terlalu acidic bakal tambah merah. Gitu, jadi pinter-pinter mengenali tanda-tanda kulit kita udah mulai on the way mau ngambek gitu ya. Ngambek, Jangan nunggu ngambek dulu gitu ya. Sama juga itu tadi ya Dokter Ricky ya, jadi start slow kalau pada saat baru mau memperkenalkan active ingredients baru di skincare rutin kamu. Jangan buru-buru mau semuanya dipakai berbarengan dan setiap hari gitu. Jadi start dari konsentrasi yang paling rendah dulu, abis itu frekuensinya juga sesekali dulu gitu ya dok ya, sebelum ditambahin frekuensinya gitu. Dan biasanya active ingredients seperti ini rada harsh, jadi hindari daerah samping mata, samping hidung dan samping bibir. Oh oke, kenapa tuh dok? Daerahnya paling tipis, paling gampang iritasi, nanti merah-merah dan gatel. Itu lumayan banyak sih soalnya yang nanya gitu Kak, kenapa ya kok aku tuh kering banget di samping bibir, samping hidung. Itu karena dia sebenarnya paling tipis ya. Betul, ininya ya. Paling gampang iritasi. Jadi sebaiknya jangan di bagian situ ya. Oke, that's a really great tips. Thank you so much Dr. Ricky. Ini benar-benar insightful banget. Semoga jawabannya Dr. Ricky menyudahi kegalauan dan pertanyaan teman-teman seputar layering active ingredients ya. Kalau misalnya kamu masih ada pertanyaan, boleh ditanya di comment box di bawah. Nanti aku colek Dr. Ricky, siapa tahu mau jawabin juga. Tapi semoga bermanfaat videonya. Thank you so much again Dr. Ricky. Oke everyone, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you. Bye.